Kemudian rahasia lain di sebalik ibadah wudu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar kita membaca bacaan khusus dan berdoa setelah kita berwudu. Dengan demikian kita dibolehkan nanti dalam kehidupan alam akhirat masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang kita mau dari 8 pintu yang dimiliki oleh surga. Jadi setelah kita berwudu, wudu kita itu kita lakukan dengan baik, maka berdoalah kepada Allah. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Rasul bersabda, man tawaddo'a, siapapun yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka kemudian dia memperbagus wudunya, summa qala, kemudian setelah dia selesai berwudu, dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Jadi siapapun dari orang-orang yang beriman itu yang melakukan ibadah wudu, kemudian wudunya dia lakukan dengan bagus, dengan sempurna, selesai dia berwudu, dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdahu, ya, yang maha esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian diikuti dengan doa Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah hamba minat tawabin, bagian dari hamba-hamba yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah hamba bahagian dari orang-orang yang mensucikan diri, waj'alni min ibadikas sholihin, jadikanlah hamba bahagian dari hamba-hambamu yang soleh. Maka kemudian Nabi mengatakan futihat lahu, dibukakan baginya apa? Samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu-pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'a, dipersilahkan dia untuk masuk dari bagian manapun dari 8 pintu surga itu yang dia sukai. Jadi kita bisa memilih mau masuk ke surga yang mana. Kalau kita berwudu, kemudian wudu kita itu kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, selesai wudu membaca bacaan setelah wudu dan berdoa. Baru kemudian kita menegakkan sholat sunat wudu 2 rakaat. Wajib bagi kita masuk surga, dan Nabi mengatakan kita boleh pilih
salah satu dari pintu surga yang 8 itu, dari mana kita mau masuk. Ini sesuatu yang sangat istimewa yang terkandung di sebalik ibadah wudhu yang kita lakukan. Sehingga kita tidak pernah menyia-nyiakan amal ibadah, yang amal ibadah itu tidak begitu sulit untuk kita bisa mengamalkannya. Kalau selama ini barangkali kita masih jarang-jarang sholat sunat wudhu misalnya, mulailah membiasakan diri untuk menegakkan sholat sunat wudhu itu. Kalau selama ini habis wudhu kita jarang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka biasakanlah setiap wudhu selesai baca bacaan itu. Yang selama ini barangkali kita juga masih jarang berdoa ya, dengan kalimat Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, maka kita membiasakan diri untuk berdoa kepada Allah yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan futihat lahu, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, lalu dipersilahkan yang bersangkutan mau masuk dari pintu yang mana dari 8 pintu surga itu. Inilah hikmah atau rahasia di sebalik ibadah wudhu, yang setelah kita tahu rahasia itu, maka tentunya semangat kita untuk memelihara wudhu menjadi lebih kuat. Upayakan kalau kita batal, segeralah berwudhu. Kalau kita mau tidur, maka awalilah dengan berwudhu. Kalau kita marah, susah mengendalikan rasa marah, maka bergegaslah berwudhu. Dengan kita banyak menegakkan ibadah sholat sunat, otomatis kita pun akan lebih banyak dalam mengamalkan ibadah wudhu. Yang kesemuanya itu keuntungannya ada pada diri kita, dan baru kita rasakan manfaatnya nanti dalam kehidupan di alam akhirat. Waktu di dunia kita belum merasakan manfaatnya, tapi dalam kehidupan akhirat kita akan merasakan betapa ada makna besar di sebalik ibadah wudhu yang pernah kita lakukan pada waktu kita hidup di alam dunia ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.